Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NIM 2216040027. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas final project yang soal kedua. Itu langsung saja. Soalnya yaitu PT Cakra Kembang mengolah berbagai jenis produk dengan multi titik pisah. Terdapat 400 kg produk diolah Departemen A dan sebanyak 30% ditransfer ke Departemen B dan sisanya ke Departemen C. Joint cost yang diserap Departemen A sebanyak Rp4.000. Pada Departemen B, produk diolah lebih lanjut dan menelan tambahan biaya sebesar Rp600 dan dihasilkan produk beta dengan harga jual Rp30 per kilo. Produk yang diterima Departemen C diolah lebih lanjut dengan tambahan biaya Rp1.000 dan sebanyak 40% ditransfer ke Departemen D dan seterusnya menghasilkan produk delta dengan harga jual Rp10 per kilo dan menelan tambahan biaya sebesar Rp120. Adapun 60% sisa dan adapun 60% produk yang diterima oleh Departemen E yang menghasilkan produk Egana dengan harga jual Rp20 per kilo dengan tambahan biaya untuk menghasilkan produk Egana sebesar Rp360. Yang diminta yaitu yang pertama atau yang A ialah buatlah diagram proses produksi. Yang B, hitung harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama. Dan yang C, buatlah jurnalnya. Baiklah, langsung saja. Di sini kita jawab soal yang pertama atau yang A, itu diagram proses produksi. Di Departemen A terdapat joint cost-nya yaitu Rp4.000 dan terdapat produk sebanyak 400 kilo. Terdapat 400 kilo produk diolah Departemen A dan sebanyak joint cost yang diserap Departemen A sebanyak Rp4.000. Dari Departemen A ditransfer ke Departemen B sebanyak atau sebesar 30%. Berarti 30% dari 400 kilo yaitu 120 kg. Di Departemen B, produk ini diolah lebih lanjut sehingga menelan tambahan biaya sebesar Rp600. Dan dihasilkan dari Departemen B produk beta yang memiliki produk sebanyak 120 kg dengan harga jual Rp30 per kilo. Dan sisa di Departemen A ditransfer ke Departemen C, yaitu sisanya 70% karena 30% telah ditransfer ke Departemen B. 70% dari 400 kilo yaitu 280 kg. Di Departemen C, produk ini diolah juga lebih lanjut sehingga menelan tambahan biaya sebesar Rp1.000. Dari Departemen C, produk ditransfer kembali ke Departemen D dan Departemen E. Produk ditransfer ke Departemen D sebesar 40%. 40% dari 280 kilo adalah 112 kg. Di Departemen D, produk ini diolah lebih lanjut sehingga menelan tambahan biaya sebesar Rp120. Dan di Departemen D dihasilkanlah produk delta sebanyak 112 kilo dengan harga jual Rp10 per kilo. Dan di Departemen C, produk ditransfer sebesar 60%. 60% dari 280 kilo adalah 168 kg. Di Departemen E, produk ini diolah lebih lanjut dan menelan tambahan biaya sebesar Rp360. Di Departemen E, dihasilkanlah produk Egana sebanyak 168 kilo dan dengan harga jual Rp20 per kilo. Selanjutnya itu soal nomor 2 atau yang B, itu harga pokok per unit masing-masing produk bersama. Nilai pasar bersih atau net market value untuk setiap titik pisah. Yang pertama, produk delta dan Egana. Nilai pasar delta sama dengan 112 kilo dikali Rp10 sama dengan didapatkan hasil 1120. 112 kilo dan Rp10 ini didapatkan dari sini. Banyaknya produk delta dikali dengan harga jualnya yaitu 10 kilo, Rp10 per kilo. Dikurangi biaya pemrosesan di Departemen D yaitu sebesar Rp120. Ini biaya pemrosesan di Departemen D Rp120.
didapatkan hasil Rp1.000. Selanjutnya nilai pasar Egana sama dengan 168 kilo dikali Rp20 sama dengan Rp3.360.000. Nilai pasar Egana ini didapatkan dari sini, yaitu banyaknya produk Egana dikali dengan harga jualnya. Lalu dikurangi biaya pemrosesan di Departemen E sebesar Rp360.000. Dapatkan dari sini biaya pemrosesan dari Departemen E. Dikurangi, dapatkan hasil Rp3.000. Total nilai pasarnya adalah Rp4.000, yaitu penjumlahan hasil dari nilai pasar delta dikurangi biaya pemrosesan di Departemen D ditambah dengan hasil nilai pasar Egana dikurangi biaya pemrosesan di Departemen E. 1.000 ditambah 3.000 didapatkan hasil Rp4.000. Lalu total nilai pasar dikurangi dengan pemrosesan di Departemen C, Rp1.000. Yang ini biaya pemrosesan nilai pasar di Departemen C. Berarti Rp4.000 dikurangi dengan Rp1.000. Didapatkanlah hasil Rp3.000. Didapatkanlah nilai bersih pasar atau NMV produk delta dan Egana sebesar Rp3.000. Selanjutnya produk beta. Nilai pasar produk beta yaitu 120 kilo dikali dengan Rp30. Didapatkan hasil 3.600. 120 kilo dan Rp30 ini didapatkan dari sini. Dari sini. Yaitu banyaknya produk beta dikali dengan harga jualnya. Setelah itu dikurangi biaya pemrosesan di Departemen B sebesar Rp600. 3.600 dikurang dengan Rp600, didapatkanlah Rp3.000. Rp600 ini didapatkan dari sini, yaitu biaya pemrosesan di Departemen B. Total nilai pasar pada titik pisah adalah Rp6.000. Rp6.000 ini didapatkan dari hasil penjumlahan NMV produk delta dan Egana yaitu Rp3.000 ditambah dengan hasil dari nilai pasar produk beta dikurangi biaya pemrosesan di Departemen B Rp3.000. 3.000 ditambah 3.000 didapatkanlah Rp6.000. Selanjutnya itu alokasi biaya produk bersama Departemen A. Produk delta dan Egana sama dengan 3.000 dibagi 6.000 dikali 4.000 sama dengan 2.000. 3.000 ini didapatkan dari NMV produk delta dan Egana dibagi 6.000, yaitu total nilai pasar pada titik pisah, lalu dikali 4.000. 4.000 ini dari joint cost Departemen A, dari joint cost. Lalu produk beta sama dengan 3.000 dibagi 6.000 dikali 4.000 didapatkan 2.000. 3.000 ini dari produk beta didapatkan dari sini 3.000, lalu dibagi dengan 6.000, yaitu total nilai pasar pada titik pisah, dan dikali 4.000 yaitu joint cost, dapatkan 2.000. Totalnya adalah 4.000, yaitu 2.000 ditambah 2.000. Selanjutnya yaitu alokasi biaya produksi bersama di Departemen C, yaitu produk delta 1.000 dibagi 4.000 dikali 2.000 ditambah 1.000. 1.000 ini didapatkan dari sini, hasil dari ini, lalu dibagi 4.000 yang didapatkan dari Departemen A dikali 2.000 yaitu didapatkan dari sini, ditambah 1.000 yang didapatkan dari biaya pemrosesan Departemen C yang ini, dapatkan hasil 750. Lalu produk Egana 3.000 didapatkan dari sini, 3.000 yaitu hasil ini, lalu dibagi 4.000 yang didapatkan dari Departemen A dikali 2.000 yaitu dapatkan dari sini, ditambah 1.000 yang didapatkan dari biaya pemrosesan di Departemen C.
dapatkanlah hasil 2250. Total dari produk delta dan produk gamma ini yaitu 750 ditambah dengan 2250, dapatkanlah totalnya 3000. Ini tabelnya, itu produk delta, gamma, dan beta. Alokasi biaya produk bersama delta 750 dapatkan dari sini, gamma 2250 dapatkan dari sini, dan beta 2000 didapatkan dari sini. Lalu separabel cost delta yaitu 120, gamma 360, dan beta 600. Ini didapatkan dari sini. Delta 120, gamma 360, dan beta 600. Lalu total costnya yaitu delta 750 ditambah 120 sama dengan total costnya 870, gamma 2250 ditambah 360 didapatkan total costnya 2610. Lalu beta 2000 ditambah separabel cost 600 didapatkan total costnya 2600. Lalu produksinya delta 112 kilo, gamma 168 kilo, beta 120 kilo. Angka ini didapatkan dari sini. Delta 120, gamma 168, dan beta 120. Dari sini. Lalu selanjutnya harga pokok per unit. Cara mendapatkan harga pokok per unit ini yaitu dengan cara total cost dibagi dengan produksi. Berarti delta harga pokok per unitnya yaitu 870 dibagi 112. Dapatkan harga pokok per unitnya 7,77. Lalu gamma 2610 dibagi dengan 168. Dapatkan harga pokok per unitnya 15,54. Lalu beta 2600 dibagi 120 didapatkan harga pokok per unitnya 21,67. Lalu ini soal ketiga yaitu ayat jurnalnya. Ayat jurnal yang pertama itu ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen A. Di sini debitnya yaitu presiden barang dalam proses Departemen A 4000 dan kreditnya yaitu berbagai akun kredit 4000. Kenapa di sini berbagai akun kredit? Karena tidak dijelaskan apa saja yang dikreditkan. Lalu yang nomor 2 jurnalnya yaitu ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen A ditransfer ke Departemen B dan C. Debitnya yaitu presiden barang dalam proses Departemen B 2000 dan presiden barang dalam proses Departemen C 2000. Lalu kreditnya presiden barang dalam proses Departemen A 4000. Yang ketiga yaitu ayat jurnalnya untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen C. Presiden yang didebitnya yaitu presiden barang dalam proses Departemen C 1000, lalu kreditnya berbagai akun dikredit 1000. Di sini berbagai akun kredit karena juga tidak disebutkan kreditnya apa-apa saja. Lalu yang keempat ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen C ditransfer ke Departemen D dan E. Ya, di sini debitnya presiden barang dalam proses Departemen D dan presiden barang dalam proses Departemen E. Presiden barang dalam proses Departemen D yaitu 750 di presiden barang dalam proses Departemen E 2250, sedangkan di kreditnya yaitu presiden barang dalam proses Departemen ini C salah. Presiden barang dalam proses Departemen C itu 3000. Lalu yang selanjutnya yaitu ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen D. Debitnya yaitu presiden barang dalam proses Departemen D 120 dan kreditnya berbagai akun kredit di kredit 120. Yang keenam, ayat jurnal mencatat barang jual di Departemen D atau produk delta. Debitnya presiden produk delta 870, kreditnya presiden barang dalam proses 870. Lalu yang ketujuh yaitu ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen E. Jurnalnya itu
debitnya presiden barang dalam proses departemen E 360, lalu kreditnya berbagai akun di kredit 360. Yang ke-8, ayat jurnal mencatat barang jadi di departemen E, produk Egana, debitnya itu presiden barang Egana 2610, lalu kreditnya persediaan barang dalam proses 2610. Yang ke-9, ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produksi di departemen B, debitnya presiden barang dalam proses departemen B 600, kreditnya berbagai akun di kredit 600. Dan terakhir, yang ke-10, ayat jurnal mencatat barang jadi di departemen B atau produk beta, debitnya presiden produk beta 2600 dan kreditnya presiden barang dalam proses 2600. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang soal yang kedua dari tugas final project ini. Sekian, terima kasih.